Wanita itu memohon pada penculik agar membebaskannya, mengaku bahwa dia sedang hamil. Namun itu justru membuat penculik itu semakin bersemangat. Tak lama kemudian jasadnya ditemukan oleh polisi. Suami wanita itu tiba di tempat kejadian perkara. Melihat jasad istrinya dan anak mereka, Mike langsung menangis hancur. Ia bersumpah akan menemukan pembunuhnya. Ayah mertua Mike adalah seorang detektif. Dengan bantuannya, Mike dengan cepat mengidentifikasi tersangkanya. Ia diam-diam menyusup ke rumah tersangka dan menemukan cincin istrinya yang menguatkan kecurigaannya. Namun bukannya melapor ke polisi, Mike memutuskan untuk menanganinya sendiri. Ia akan membalas dendam atas kematian istrinya. Tak lama kemudian, pembunuh itu menculik seorang mahasiswi. Saat pria itu akan beraksi, Mike menghentikannya. Keduanya bertarung sengit. Mike menutup wajah pembunuh dengan plastik, membuatnya pingsan, dan memasukkan alat pelacak ke dalam mulutnya. Mike tidak berencana untuk membunuhnya. Ia ingin membuatnya merasakan penderitaan yang sama. Saat pembunuh itu bangun, ia pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Tetapi di sana ia langsung terobsesi kepada perawat cantik. Di bawah ancamannya, perawat itu dengan terpaksa mulai membuka pakaiannya. Tepat saat itu, Mike muncul lagi. Ia kembali memukuli pembunuh itu. Perawat itu mencoba pergi, namun Mike memanggilnya. Di depan matanya, Mike memotong urat tumit si pembunuh. Setelah melakukan itu, ia meninggalkan si pembunuh untuk dirawat oleh perawat itu. Mike ingin membuatnya menderita sebelum mati. Saat pembunuh itu sadar lagi, ia menyadari pasti ada alat pelacak di tubuhnya. Kalau tidak, Mike tak mungkin menemukannya secepat itu. Lalu ia teringat cincin di tangan Mike, dan semuanya pun jelas. Ia tahu Mike sedang memantaunya, jadi ia sengaja mengejek Mike dengan kata-kata. Lalu menggunakan obat pencahar untuk mengeluarkan pelacak itu. Mike segera menyadari ada yang tidak beres. Saat ia bersiap pergi ke rumah keluarga istrinya, pembunuh itu telah membunuh ayah mertuanya. Ketika Mike tiba, adik perempuan istrinya juga telah dibunuh. Pembunuh itu kemudian berdiri di jalan dan menyerahkan diri. Mike tahu jika pembunuh itu ditangkap polisi, kesempatan balas dendamnya akan hilang. Maka ia sengaja merusak pintu mobil, lalu menculik si pembunuh dari polisi tepat di depan mata mereka. Di sebuah gudang terbengkalai, Mike menusukkan obeng ke mulut si pembunuh. Namun pembunuh itu tidak mau menyerah. Mike menyadari bahwa sejak pembunuh itu melukai keluarga istrinya, ia sudah benar-benar kalah. Jadi, ia menggantungkan golok di atas kepala si pembunuh. Ia tahu bahwa jika pintu dibuka, mata pisau itu akan jatuh. Tepat saat itu, keluarga si pembunuh pun tiba.